Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menanggapi komentar nyinyir sejumlah pihak terkait penanganan bencana di Sumatera. Presiden Prabowo menilai kritik tersebut kerap melihat upaya pemerintah dari sudut pandang negatif. Namun Presiden Prabowo menegaskan hal ini tidak boleh memengaruhi fokus pemerintah dalam membantu masyarakat terdampak. Presiden Prabowo mencontohkan kritik yang mempertanyakan kehadiran pejabat di lokasi bencana. Menurut Presiden sendiri, kehadiran pemimpin ini bukan untuk seremonial atau bekerja secara fisik, melainkan memastikan kebutuhan dan permasalahan di lapangan bisa segera ditangani. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya komunikasi langsung dengan pemerintah daerah agar keputusan ini bisa diambil berdasarkan kondisi nyata di wilayah terdampak. Presiden berkata, ia datang bertemu dengan gubernur, kemudian gubernur menyampaikan dari pihaknya ini membutuhkan apa, lalu dieksekusi oleh pihak dari Presiden Prabowo Subianto termasuk menteri-menterinya langsung dicek seperti itu. Sehingga Prabowo juga menegaskan dan mengingatkan juga para pemimpin di semua level agar siap menghadapi kritik termasuk hujatan dan fitnah tanpa kehilangan semangat untuk bekerja. Menurut Presiden Prabowo sendiri, kritik ini tetap bisa menjadi atau dijadikan bahan evaluasi selama tidak mengalihkan fokus dari tujuan utama membantu masyarakat. Presiden Prabowo pun menegaskan pemerintah memilih untuk menganggap komentar nyinyir sebagai peringatan bukan hambatan. Lantaran tugas dari pemerintah saat ini adalah meringankan penderitaan masyarakat terdampak bencana. Ya, kadang-kadang saya monitor ada suatu kecenderungan yang menurut saya kurang sehat ya dari beberapa pribadi-pribadi, komentator dan sebagainya yang selalu melihat kegiatan bangsa Indonesia, kegiatan pemerintah dari sudut yang negatif. Jadi kalau ada, saya pernah dengar ada kritik begini, untuk apa menteri datang ke tempat bencana? Hanya datang melihat. Ya, saudara-saudara, serba susah. Menteri tidak datang dibilang tidak peduli. Menteri datang, ya masa menteri ikut macul? Bukan itu. Pejabat datang, pemimpin datang melihat apa kekurangan, apa masalah, apa yang bisa kita bantu, mana yang kita bisa percepat. Kan begitu. Saya datang ketemu gubernur, ya gubernur sampaikan kita butuh ini, kita itu, Pak ada usul ini, ada. Saya tahu langsung, saya bisa cek, kan begitu ceritanya. Ya, jadi ini ada, tapi ya mudah-mudahan saudara, saya percaya dengan bukti. Jadi saya sampaikan ke saudara, para pimpinan, para menteri, para kepala badan, gubernur, semua. Salah satu kewajiban seorang pemimpin adalah siap untuk dihujat, siap untuk difitnah, siap untuk tapi tidak boleh kita tidak boleh kita terpengaruh dan tidak boleh kita patah semangat. Semua itu kita terima sebagai koreksi juga, nggak apa-apa. Walaupun itu fitnah, itu kalau kita tahu di hati kita bahwa itu tidak benar, tapi itu jadi waspada bagi kita. Hal-hal yang nyinyir itu kita anggap sebagai katakanlah sebagai peringatan bagi kita. Tapi kita tidak boleh terpengaruh ya. Sekali lagi, tidak datang salah. Ya kan? Datang dicari kesalahan juga, ya nggak apa-apa. Jadi tugas kita, saya
Saya walaupun tidak sehari-hari sama saudara, ya saya di pusat, ya saya berpikir bagaimana saya atasi ini, membantu saudara di lapangan. Di momen yang sama, Tribuners, Presiden Prabowo Subianto kembali membeberkan alasan mengapa pemerintah ini tidak menetapkan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai status bencana nasional. Presiden Prabowo menegaskan negara masih mampu mengatasi bencana yang terjadi di 3 provinsi tersebut. Meski tidak menetapkan status bencana nasional, Presiden Prabowo memastikan kehadiran pemerintah ini secara serius dalam penanganan bencana di Sumatera. Presiden Prabowo memastikan alokasi anggaran dan yang besar dalam penanganan bencana di Sumatera ini sudah dipastikan terrealisasi, dan sementara itu rapat ini digelar di tengah-tengah agenda Presiden Prabowo meninjau pembangunan rumah hunian dan antara di Aceh Tamiang. Tribuners, turut hadir pula Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mu'alem dalam agenda tersebut, dan yang membuka rapat sendiri adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dia juga menyampaikan rapat ini dalam rangka meninjau 600 hunian rumah dari 15.000 yang rencananya dibangun oleh Danantara. Turut dihadiri 10 menteri dan anggota Kabinet Merah Putih serta 15 direktur utama badan usaha milik negara BUMN. Tampak hadir juga dalam momen tersebut diantaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Hadir pula dalam momen tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin juga hadir, dan Menteri Luar Negeri Sugiono, kemudian Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Doni Oskaria, kemudian Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita, dan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Saudara-saudara, masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional. Ya, masalahnya adalah kita punya 38 provinsi. Masalah ini berdampak di 3 provinsi. Masih ada 35 provinsi lain. Jadi kalau sementara kita 3 provinsi ini kita sebagai bangsa, sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional. Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius. Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini? Iya kan? 2 sedang di Aceh Utara. 10 menteri sedang di Aceh sekarang. Ya, ada berapa menteri lagi yang sedang di tempat lain. Dan juga kita masih hadapi beberapa lagi kabupaten di beberapa provinsi lain yang juga ada masalah. Ya, jadi saudara-saudara, kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu. Ya, saudara-saudara. Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak bencana di Aceh, di Sumatera Utara, dan Sumatera Barat karena belum bisa mengunjungi seluruh lokasi terdampak. Permintaan maaf Presiden Prabowo ini disampaikannya saat meninjau pembangunan rumah hunian Danantara Aceh Tamiang pada Kamis 1 Januari 2026 hari ini, Tribuners, dan Presiden Prabowo menjelaskan sehari sebelumnya Prabowo telah mengunjungi Tapanuli Selatan dan kemudian melanjutkan kunjungan ke Aceh Tamiang yang disebutnya sebagai salah satu kabupaten dengan dampak bencana terbesar. Presiden Prabowo mengakui sudah menerima laporan dari Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian dan para gubernur di 3 provinsi terdampak bencana bahwa sejumlah daerah mempertanyakan ketidakhadirannya secara langsung di wilayah mereka. Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan tahun baru kepada masyarakat di wilayah terdampak bencana, sekaligus mengapresiasi keterlibatan berbagai unsur pemerintah yang turun langsung ke lapangan.
Ini saya kembali ke Tamiang yang merupakan salah satu kabupaten yang paling besar ya, dampak bencana tersebut. Dan saya tahu bahwa saya dapat laporan dari beberapa pihak, dari Mendagri, dari Gubernur, bahwa banyak kabupaten lain bertanya kok Presiden belum sampai. Ya. Saya minta maaf saya belum bisa ke semua titik, tapi saya pilih atau saya disarankan hadir di tempat-tempat yang sedang ada kegiatan penting, dan walaupun semua daerah pasti mengalami kesulitan yang sangat besar. Tetapi saya sudah sampaikan ke Gubernur dan Mendagri, nanti insya Allah saya coba tetap daerah-daerah yang dampaknya besar akan saya datangi. Itu pertama. Yang kedua tentunya ini saya Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.